Ini adalah contoh project lama saya ya, e-research digital library atau digital library ya, fungsinya untuk menyimpan karya-karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, atau paper ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi bersama saya Imam di channel Rumah IT. Pada video kali ini saya akan sharing tutorial cara install project PHP di localhost atau bisa disebut juga script PHP di localhost ya. Untuk project PHP yang saya akan bahas dalam video ini adalah PHP jenis natif, bukan framework ya. Untuk project PHP kan banyak ya, PHP natif. PHP natif itu PHP asli ya, PHP murni yang pengembangannya suka-suka developer, artinya tidak terikat dengan konsep, tidak terikat dengan desain pattern atau susunan folder. Berbeda dengan PHP framework ya, seperti misalnya CodeIgniter atau Laravel, itu pengembangannya sudah ada aturannya ya, sudah ada desain patternnya dan sudah ada polanya. Baik teman-teman, di sini sudah saya sediakan untuk bahan-bahannya. Yang pertama adalah contoh project PHP yang menggunakan native. Yang kedua adalah text editor. Saya terbiasa menggunakan Sublime Text ya untuk pengeditan kode PHP. Jika teman-teman mempunyai text editor yang lain, bisa juga digunakan. Misalnya ada Visual Code ya, Visual Studio Code atau Notepad++. Yang ketiga adalah web server. Kali ini saya akan menggunakan web server SAM ya. Kalau teman-teman mempunyai web server yang lain, semisal Laragon atau WAM, juga bisa digunakan. Jadi untuk web server ini satu paket ya. Isinya itu ada Apache, PHP, dan MySQL. Jadi teman-teman tidak perlu menginstal satu-satu ya, menginstal Apache sendiri, menginstal PHP sendiri, atau MySQL sendiri. Ini sudah satu paket ya. Jadi kita tinggal install saja. Baik, untuk install SAM-nya ini teman-teman sesuai kebutuhan projectnya, karena tiap project itu membutuhkan requirement yang berbeda-beda ya. Misalkan sebuah project harus memerlukan PHP versi 5, versi 7, atau versi 8, disesuaikan dengan project teman-teman. Dalam contoh ini saya menggunakan PHP versi 5 ya untuk contoh project PHP native ini. Baik, untuk download SAM-nya teman-teman tinggal googling aja ya, download SAM, nanti akan diarahkan ke website resmi SAM ya, apachefriend.org. Nah, tinggal download aja sesuai dengan versi PHP-nya ya. Baik, berhubung saya sudah punya, untuk bahan-bahannya kita langsung saja install untuk SAM-nya ya. Tinggal klik 2 kali. Baik. Klik next, klik next. Nah, ini untuk instalasi foldernya. Jika sebelumnya teman-teman sudah menginstal SAM ya dengan versi PHP berbeda, teman-teman bisa menginstal SAM yang lain. Misalkan sebelumnya saya sudah menginstal PHP 5, SAM dengan PHP 5, dan akan menginstal SAM dengan PHP 73 misalkan. Tinggal namain foldernya saja ya, SAM 73. Nah, begitu juga jika teman-teman ingin menginstal SAM yang versi 74, tinggal tulis saja SAM 74. Jadi tidak perlu menghapus atau melakukan uninstall versi SAM sebelumnya. Oke, tinggal klik next ya sampai selesai. Saya tidak akan melanjutkan instalasinya ya, karena untuk SAM sendiri sudah terinstall di komputer saya. Ini hanya mencontohkan saja ya. Ini tinggal di next saja sampai selesai. Oke, setelah instalasi selesai, kita langsung saja ya buka SAM-nya. Saya akan menggunakan SAM versi PHP 5 ya, karena untuk projectnya kebetulan masih menggunakan PHP 5. Baik, kita cari ya SAM control exe.
Untuk mempermudah, kita taruh dulu di desktop ya. Present desktop, baru kita klik yang ada di desktop. Untuk modulnya yang kita start hanya dua saja ya, Apache dan MySQL. Untuk yang tiga di bawah ini nggak perlu untuk praktek kali ini. Oke, setelah service Apache dan MySQL jalan, pertama kita cek dulu ya. Klik localhost saja. Nah, ini berarti untuk web servernya sudah jalan. Untuk mengecek versi PHP, teman-teman tinggal klik PHP info. Nah, untuk SAM ini menggunakan versi PHP 5,6. Oke, langkah berikutnya adalah menyiapkan project ya. Saya sudah punya project untuk jurnal ya, jurnal berbasis web, digital library lah ya. Ini ada script, ini ada database. Untuk scriptnya kita copy. Nah, untuk SAM ini, semua foldernya, semua folder project itu ada di folder htdoc. Jadi folder htdoc ini tempat menaruh project teman-teman. Baik, di folder htdoc ini saya akan buat folder jurnal ya, sesuai dengan nama projectnya. Setelah itu, copy semua script yang sudah saya copy tadi, paste ya, paste di folder htdoc jurnal. Baik, jika projectnya sudah di copy ke htdoc, langkah berikutnya adalah membuat database. Untuk membuat database, caranya teman-teman klik localhost php myadmin. Oke ya, ulangi localhost php myadmin. Setelah itu klik new ya, maaf, klik new. Nah, buat basis data. Misalnya kita akan membuat basis data jurnal biar sama dengan nama projectnya. Baik, setelah basis data berhasil dibuat, kita cek di sebelah kiri ini, kita klik nama database yang baru kita buat. Ini database jurnal ya. Setelah itu teman-teman lihat ke tab atas, klik import. Karena kita sudah mempunyai database ya dalam bentuk SQL. Nah, dalam bentuk SQL. Jadi kita tinggal import saja. Klik kirim. Kita tunggu sampai semua query berhasil dieksekusi. Untuk proses lama atau enggaknya import itu tergantung dari ukuran database SQL teman-teman. Semakin banyak ukuran database SQL, maka proses import ini semakin lama. Oke ya, sudah selesai. Jadi yang pertama, saya ulangi, untuk project sudah kita copy ke htdoc ya. Htdoc ini adalah root directory ya, directory untuk localhost, terutama SAM. Dan yang kedua, kita sudah berhasil membuat database. Nah, langkah terakhir adalah menghubungkan proyek script PHP ini, jurnal, dengan database MySQL yang sudah kita bikin. Nah, untuk PHP natif ini, untuk pengaturan database-nya itu bervariasi ya teman-teman, tergantung siapa yang membangun aplikasi. Karena yang saya katakan di awal, PHP natif itu tidak mempunyai konsep ya, tidak tergantung konsep, tidak tergantung desain pattern. Artinya kita bisa membuat program sesuka-suka kita, nama filenya sesuka-suka kita ya, susunan foldernya juga sama. Nah, biasanya untuk PHP natif itu rata-rata untuk nama koneksi database-nya itu bisa koneksi.php, config.php, atau bisa juga con.php. Nah, untuk contoh program saya ini, untuk nama script untuk koneksi ke MySQL-nya adalah dbcon.php. Kita langsung buka ya dengan text editor Sublime Text. Nah, ini adalah script untuk menghubungkan project PHP ini ke database MySQL. Nah, di sini ada MySQL Select DB. Nah, kita masukkan nama database yang baru saja kita bikin ya. Nama database jurnal. Untuk
hostnya localhost, usernya root, dan passwordnya kosong. Nah, ketika teman-teman menginstal SAM, ya, itu untuk profil MySQL-nya, untuk hostnya itu defaultnya host localhost, username-nya root, dan untuk passwordnya kosong. Setelah teman-teman melakukan konfigurasi database, selanjutnya kita simpan, oke. Setelah itu kita akses URL project. Nah, ingat ya, untuk mengakses URL project, kita ketik localhost, dilanjutkan dengan nama project yang berada di folder htdoc. Nah, berhubung di folder htdoc kita menamain foldernya dengan jurnal ya, project kita ini, maka saat memanggil URL-nya kita klik localhost dan jurnal sesuai dengan nama folder yang di htdoc. Nah, oke ya, sudah bisa terbuka. Ini adalah contoh project lama saya ya, iResearch Digital Library atau Digital Library ya, fungsinya untuk menyimpan kayak karya ilmiah seperti jurnal, skripsi, atau paper ya. Nah, ini ada contoh daftar skripsi ya, kita klik. Nah, ini tampilannya sederhana. Ini ada sampul skripsinya, ada abstraknya, dan ada untuk downloadnya. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman, cara menginstal project PHP native di localhost. Untuk selanjutnya, mungkin saya akan membahas cara install project PHP yang menggunakan framework, baik itu CodeIgniter maupun Laravel. Sebenarnya untuk prosesnya sama saja ya. Yang pertama kita install web server dulu, bisa pakai SAM, WAM, atau Laragon. Yang kedua, kita jalankan web servernya, yaitu PHP dan MySQL. Yang ketiga, kita bikin nama project di htdoc. Ya, setelah bikin nama project di htdoc, kita kopikan scriptnya di sini. Setelah itu, bikin database ya di localhost php-admin, import database. Setelah jadi, baru kita koneksikan project ini ke php-admin. Sebenarnya sama, bedanya untuk framework itu untuk pengaturannya sudah ada aturannya ya, sudah ada tempatnya. Oke, mungkin itu saja teman-teman, kita lanjut lagi ke video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya. Silakan like, subscribe, dan komen ya untuk mendukung channel Rumah IT. Terima kasih, sampai jumpa.